Hai, good morning, good morning. Kita lagi telling my followers that you are started a live video. Dan pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Sir Vincent Sylvester Llewellyn. Hai Ricky. Wih, Ricky langsung pertama nih. Hai Les Bolan. Nah, ini dia, Sir Vincent udah ada di sini. Saya akan invite Sir Vincent untuk masuk ke kayak Sir Vincent hari ini lagi dari kantor. Dan kita akan up close and personal. Jadi kalau teman-teman, hai Sir Vincent, Hai, morning. morning. Jadi kalau kalian, teman-teman punya pertanyaan, pengen tahu apa tentang kaprodi kita yang tampak ini, bisa langsung masuk ke chat, karena kita akan up close and personal with Vincent Sylvester Llewellyn. Nah, Sir Vincent, udah ngantor hari ini? Siap, udah Bu. Wah, ini kayaknya banyak fans yang masuk nih. Kita fans-fans zaman kuliah ya, Miss Sophia. Seganteng banget seperti kita katanya tuh. Nah, Sir Vincent, pagi ini Yes, thank you Bu ya. saya tarik-tarik untuk IG Live bersama saya. Karena pagi ini, saya pengen nanya-nanya mengenai perjalanan karir Sir Vincent, lalu about value of life, lalu tentang banyak hal yang nanti kita akan ditanyakan juga oleh teman-teman yang lagi nonton IG Live kita. Nah, Sir Vincent boleh nggak sih cerita tentang pengalaman kuliah Sir Vincent itu semasa SMA atau semasa kuliah itu seperti apa sih seorang Vincent Sylvester Llewellyn itu? Oke, thank you Bu Dea. Jadi sebenarnya kalau boleh di-sharing Bu, ini karma juga sih sebenarnya. Jadi Karma gimana, Sir? karma tuh sebenarnya gini, awalnya saya tuh nggak kepikiran mau kuliah Bu. Jadi waktu SMA itu kebetulan memang ngambil IPA, terus kemudian kita mau akhirnya kita mikir kan, ya udah deh langsung kerja aja deh daripada kita kuliah gitu. Karena at the end-nya toh juga gajinya sama-sama aja gitu. Nah, Yes. terus kemudian alma mater kita datang main ke sekolah, terus kemudian kayaknya menarik nih ya. Waktu itu awal-awal saya pengen jadi chef Bu sebenarnya. Pengen jadi Jadi awal chef. betul, jadi awal-awal masuk itu pengen jadi chef, terus kemudian ternyata pada saat kita jalanin kok ada beberapa hal yang bertentangan dengan tujuannya nih. Gitu. Jadi awalnya udah masuk, kemudian ngejalanin di semester 1, semester 2 waktu itu kok kayaknya nggak sesuai. Nah, nggak sesuainya itu karena saya punya prinsip gini, Miss Tia. Yes. Jadi saya itu lebih berpikir waktu zaman saya masuk kuliah pertama kali, saya itu lebih memilih untuk berkarir ketimbang nyari duit. Gitu. Oh, Jadi oke. kalau saya berpikir Karena dia ada dibandingkan cari duit ya, Pak? yes, betul. Nah, terus kemudian awalnya saya memang pilih karir gitu. Terus pada saat kayak saya merasakan kitchen, kok saya dengar-dengar testimoni untuk naik positionnya ini berjenjangnya cukup lama. Karena kan semakin tua semakin jadi gitu. Kalau chef ya, gitu semakin skillnya ke asah. Tapi kalau dari sisi saya kayaknya nggak deh. Akhirnya kita beralih tuh. Oh, oh kakak kelas Betul. service Anda tuh, oke. Nah, beralih waktu itu kita coba untuk di bartender akhirnya. Nah, bartender, kemudian ternyata kok bartender juga dunianya, yang nggak bilang dunia bartender itu buruk juga, tapi memang sayanya tuh nggak terlalu kuat asap rokok sebenarnya, gitu. Oh, oke, Terus Anda akhirnya saya kalau masuk memutuskan, rokok sakit ya, Sir, kayak kena angin ya, Sir. ya. Kemudian kita beralih, ya udah akhirnya barista. Nah, barista itu juga kawan saya juga, Daniel Kaurani yang memperkenalkan pertama kali. Ya udah saya lo ambil barista aja gitu. Jadi awal muasal saya kuliah tuh seperti itu sih, Miss Dea. Jadi dia bilang ya udah ngambil barista aja, terus kemudian akhirnya dari situlah saya pertama kali untuk part time di semester 2. Oh, dari semester 2 udah mulai part-time ya, Sir Vincent? Yes, betul. Oke, nah saya ingat banget tuh waktu itu Sir Vincent, waktu itu kita kirim sebagai batch pertama untuk pergi ke Malaysia. Nah, Ya. pada saat Sir Vincent ini jadi intern di Malaysia, itu Sir Vincent ini namanya langsung jadi idola gitu. Gak cuma jadi idola dari teman-temannya atau dari yang sepantaran gitu ya, tapi juga jadi Iya. idola dari semua level manager, level semuanya lah ngomongin gitu. Jadi waktu saya datang ke sana semuanya kayak tahu Sir Vincent gitu kan, tahu Vincent kok Sir Vincent, Vincent Iya. gitu. Dan waktu itu saya langsung dikasih tahu bahwa memang kan Sir Vincent ini leadernya dari tim Malaysia gitu ya. Iya. Nah, Sir Vincent pada saat mengalami
internship eh, 6 bulan itu apa yang Sir Vincent lakukan sehingga semua itu recognize bahwa you are a very hard worker dan prestasinya luar biasa gitu. Nah, ya pengalaman pengalaman baik juga sih waktu kita intern, Miss Tia. Jadi perkenalan pertama kali di industri, di hotel industri gitu ya. Di situ yang saya lakukan hanya satu, Miss Tia. Jadi saya bawa nama kampus saat itu dan saya juga dipercaya untuk maksudnya ngelit ngarahin juga teman-teman. Akhirnya kebetulan juga kita dapat dapat rezeki juga karena kita in-house. Oh, Jadi kita tinggal di dalam di hotel. Concord ya, di Concord Ya, in-house ya. kita di kantor Kuala Lumpur, betul. Nah, di situ saya berpikir gini, nggak ada salahnya untuk kita belajar lebih dari apa yang kita dapetin sekarang. Contoh, jadi kerjanya cuma ya 9-10 jam gitu ya sama loyalitas. Terus kemudian at the end-nya saya tuh bisa extend sampai 12-14 jam satu hari. Oh wow. Oke, Yes, for panjang the ya. sake karena saya pengen belajar hal yang lebih. Nah, waktu itu kan saya ngambilnya F&B service nih, Miss Dea. Yes. Jadi ketika saya dapatnya di kebetulan saya memang dapat 6 rotation di 6 section. Jadi pada saat saya ketemu dengan bartender itu dan juga beberapa section yang lain, saya tuh lebih pilih extend untuk supporting tim yang intinya. Nah, di situ saya belajar banyak apa yang memang saya dapatkan selain dari internship. Gitu. Jadi knowledge-nya lebih dipercaya untuk apa ya, melakukan hal-hal yang memang staff lakukan sebenarnya. Oke, Dan nah betul. dan memang betul kata Pak Cahyadi, Sir Vincent ini sama-sama ketua magang sama Pak Cahyadi itu yang membentuk Oh, leadership seorang Vincent Sylvester Llewellyn dan Cahyadi pakai nggak sih, Sir? iya, dan yang menarik Miss Dea, jadi pada saat itu memang kerja keras itu sudah terlihat sih, karena saya tuh sebulan bisa overtime itu lebih dari 100 jam, Wow, gitu. kaya raya Anda. 100 jam yang dihitung ya Miss Dea, 100 jam yang kita klaim untuk kita dibayar overtime. Di Nanti luar dari dari itu itu ya, bisa lebih hitung bagus lagi. sendiri. Betul, Pak Cahyadi, Concord KL yang ada Hard Rock Cafe-nya. Di situ Betul, ada betul, sebelahnya. Vincent Sylvester Llewellyn internship gitu ya. Dan Sir Vincent, kan Anda dulu jadi ketua internship itu kan karena harus dengan terpaksa gitu ya, mau ngurusin teman-teman. Apa yang dirasain Sir Vincent? Udah gua mesti training, udah gua mesti kerja, overtime-nya 100 jam per bulan, masih mesti ngurusin teman-teman gua yang ajaib-ajaib ini. Apa yang Iya, dirasain sama berat. Sir Vincent? Berat sih. Karena kan kita semua ngalamin hal yang sama gitu. Jadi setidaknya harus bantu menguatkan satu sama lain sih. Karena ada juga yang Oke. beberapa hal yang mungkin 1-3 bulan pertama itu biasanya mereka suffer ya. Maksudnya suffer tuh kangen rumah lah, kangen makan makanan Indonesia lah, dan lain sebagainya. Jadi memang harus harus saling menguatkan juga. Tapi karena di situ kita nggak sendiri juga, Miss Dea, karena kan ada beberapa dari anak Indonesia juga di sana Yes. gitu. Jadi kita bisa make a relationship juga sama mereka sebenarnya gitu. Oh, oke. Jadi nggak cuma dari kampus kita ya, juga ada kampus lain juga ya. Betul, betul. Oke, nah, Sir Vincent, pada saat Sir Vincent itu mulai nampak nih, nampak itu dalam artian, oh memang ini kerja keras gitu ya, karena 100 jam per bulan ditambah jam yang normal. Setelah itu harus kurusin teman-teman juga, dan seingat saya kalau ketua magang angkatan atau ketua magang grup, itu harus laporan juga ke saya kan, saya tanya, Pak Hmm. Vincent, si A, si B, si C apa kabarnya? Si D, si E apa kabarnya? Nah kan Pak Vincent harus tetap update tuh. Jadi nggak cuma memperhatikan diri sendiri, kerja banyak, yang namanya dia Prastiawati itu juga cerewetnya minta ampun. Nah nanya-nanya melulu tuh. Gimana Sir Vincent bisa juggling demikian banyak peristiwa dalam satu waktu, Pak? Oke, nah itu sebenarnya juga sering koordinasi juga sama teman-teman juga sih. Jadi kan kebetulan kita in-house, jadi meskipun secara jam jarang ketemu gitu ya, tapi kan secara tempat, location kita di satu tempat nih untuk area bekerja maupun tempat tinggal. Nah itu bisa lebih mempermudah. Nah di samping itu juga memang apa ya, di saat memang kita free waktunya, kita pun juga sambil hangout juga, Miss ya. Jadi Oke. hangout terus kemudian di situ kita sambil ngobrol gitu. Jadi kita explore juga di Malaysia itu seperti apa. Nggak cuma serta-merta kita cuma tinggal di dormitory terus kemudian kita kerja doang, enggak. Tapi memang kita juga bantu untuk explore, hangout bareng, kita ngobrol bareng gitu. Oke, nah Gitu. Jadi bisa Sir bisa make Vincent, relationship juga.
Oke, ini kita masuk ke yang berikutnya. Setelah Sir Vincent selesai internship, kembali ke kampus sambil kuliah, kalau nggak salah Sir Vincent juga sangat aktif di organisasi. Boleh cerita nggak kenapa bisa aktif di organisasi, Sir? Nah, nah yang menjadi menarik itu adalah gini, Miss Dea. Waktu itu saya tidak kepikiran untuk gabung di organisasi. Cuman ada partnernya kita juga yang sekarang join juga, Sir Sandy gitu. Nah, Sir Oke. Sandy itu dulu memang kandidat untuk ke calon kepresma atau presiden mahasiswa. And then waktu itu dia sempat ngajak kan, Sen mau join nggak di kepresma? Jadi apa nih Sen? Menteri Pendidikan. Dia bilang Oke, gitu. cocok ya. Saya cuma saya cuma pertanyaan cuma satu Miss dia ke dia. Kenapa lu bisa pilih gua untuk jadi menteri lu? Gitu. Dan dia cukup kaget gitu karena saya challenge balik masuk tuh gini. Karena kan yang terpilih itu kan berarti ada sesuatu yang lebih yang dilihat, bener nggak? Nah di saat itu saya merasa saya tuh biasa-biasa aja gitu. Nah itu memang ada sebuah ya memang udah jalannya untuk kita belajar organisasi juga di Kepresma atau kalau di universitas itu BEM gitu ya Iya. gitu untuk bisa mewadahi dari aspirasi teman-teman, kemudian kita bisa menjadi perantara antara mahasiswa dan juga dari sisi dosen dan juga universitas dan sekolah. Oh, wow. Nah, Gitu. itu keren tuh. Pada saat seseorang itu ditawarin, karena itu menjadi sebuah pelayanan ya, Sir Vincent. Kita Ya, harus tahu dulu apakah Sir Vincent ini tipenya gitu. Kenapa saya ditawarin? Emang saya udah bisa gitu. Nah, itu saya juga ingat banget waktu saya offering Sir Vincent juga sama tuh. Apa yang membuat ibu atau apa yang membuat Miss Dea itu tawarin saya? Waktu itu saya juga ditanya begitu loh sama Sir Vincent. betul. Saya bilang bahwa memang you punya charm untuk bisa teaching dan betul tadi kata kata Pak Cahyadi juga, Sir Vincent ini adalah gabungan yang tepat antara brain, beauty, and behavior. Bener banget. Karena Thank memang you, Mas karena Yadi. memang beliau ini semi-semi jenius teman-teman. Asal tahu ya nanti kita akan bongkar rahasia. Karena tadi ini namanya up close and personal, maka kita akan bongkar rahasia-rahasia Sir Vincent. Nah, Sir Vincent Gawat nih. segawat kata Sir Vincent. Jadi Sir Vincent kalau saya jadi Sandy ditanya, Budia kenapa pilih Sir Vincent jadi ketua magang? Karena ganteng. Saya akan jawab gitu gimana? Enggak. Saya akan Saya ngulik dulu, lebih jauh sih kenapa itu. ya, ya. Kalau saya dulu kenapa saya pilih Sir Vincent untuk ketua magang adalah karena Sir Vincent ini memang eh, going extra miles. Jadi pada saat mengerjakan sesuatu itu Sir Vincent termasuk salah satu, bukan semi jenius, IQ mentok lang-lang. Oh betul, bukan semi jenius, tapi saya boleh bilang bahwa eh, Aduh, si Samat ini. IQ-nya mentok. Hai Mas Welly, katanya halo dosen-dosen kece. Nah, pada saat Hai. Sir Vincent ini mau untuk mengerjakan hal-hal yang tidak hanya menjadi kewajibannya, tapi juga mau bantu teman-temannya. Jadi saya ingat banget waktu pengumpulan CV itu, Sir Vincent adalah salah satu orang pertama dari 10% CV yang pertama. Setelah itu Sir Vincent itu tanpa saya minta, dia ikut membantu me, apa ya, Kolek. mengubah teman-temannya untuk kumpulin CV juga. Di situ saya melihat, oh ini orang mau nih untuk going extra miles untuk urusin teman-temannya. Terus percobaan yang kedua adalah pada saat kita mau interview Desert, itu Betul. saya ingat banget. Saya bilang, Sir Vincent, teman-temannya mana ya? Oh, tenang Bu, saya sudah siapkan. Tenang Kak, Miss, udah saya siapkan di depan, anak-anak udah siap, nanti begitu Miss udah selesai, kita akan masukkan semua tanpa diminta. Nah, makanya setelah itu saya minta minta tolong untuk Sir Vincent jadi ketua magang gitu ya. Nah, itu yang membuat Betul. Vincent Sylvester Lawling ini going extra miles karena memang selalu mau taking responsibility for everything. Bahkan sometimes taking mistakes yang bukan mistakesnya dia. Gitu. Waktu itu ada kejadian seru banget. Di magangnya itu satu angkatan ada kejadian ajaib-ajaib lah. Siap. Dan itu Betul. service itu langsung datang ke saya lalu bilang, Miss ini karena saya waktu itu nggak kontrol di sini, maka ini terjadi seperti ini. Jadi nggak banyak pemimpin-pemimpin atau leader yang mau langsung mengakui kesalahan yang bahkan itu bukan kesalahan dia sebetulnya. Itu yang dimiliki secara natural oleh seorang Vincent Sylvester Llewellyn. Nah, tadi Betul. ngomong mengenai IQ nih, IQ ya. Kita sekarang Aduh. IQ. Kenapa Sir Vincent bisa dibilang sebagai orang yang IQ-nya genius, Sir?
Jadi kalau boleh sharing nih, memang sebenarnya dasarnya saya IPA, Miss Dea. Jadi saya Iya. IPA, terus kemudian saya juga sempat diomelin guru BP, kenapa ngambilnya yang sosial atau IPS jalurnya. Nah, itu saya pikir begini, ya udah nggak ada masalah juga. Nah, singkat cerita waktu itu ada yang namanya sertifikasi dosen, kalau saya nggak salah. Nah, di sertifikasi dosen itu ada dua tes nih guys, teman-teman Miss Dea. Jadi, yang pertama adalah tes TPA, yang kedua adalah tes bahasa Inggris. SKBI apa apa gitu singkatannya saya lupa. Nah, pada saat tes TPA ini saya kalau nggak salah ingat sama Bu Risa deh, saya Bu Risa itu ke Banten. Jauh-jauh demi ke Banten karena waktu itu ada satu dan lain hal yang kita harus meneruskan tesnya di tempat itu. Karena Nah, waktunya udah singkat nggak cukup ya. betul. Nah, singkat cerita di situ pada saat menjalankan tes lancar-lancar semuanya dan mendapatkan hasil waktu itu hasilnya kalau saya nggak salah itu 722 nilainya dari Wow. 800 maksimum. Nah, Luar yang biasa. surprisingly adalah ya itu tadi Miss Dea. Jadi waktu di announce gitu, bukan di announce sih. Jadi pada saat ngeliat teman-teman yang lain juga ternyata nilai saya paling peringkat paling atas. Makanya Yes. Pak Mek bilang tuh bukan semi jenius tadi dia Iya. cukup kecengin juga dia. Iya, iya. Dan teman-teman mesti tahu nih, kalau udah urusan matematika ya, kalau kita masih ngitungnya masih satu, dua, tiga, tunggu kalkulator kan, tunggu keluarin handphone gitu kan ya. Sementara Sir Vincent ini 567 bulan loh gitu. Langsung dia berhitung. Dan orangnya sangat-sangat cermat. Jadi kalau misalnya titik koma saya itu bisa lupa, Sir Vincent ini nggak akan pernah miss gitu, satu persatu. Nah, Sir Vincent, perjalanan menjadi store manager termuda. Cie. Ini nih yang luar biasa. Kok bisa sih, Sir, pada saat itu kan kayaknya yang lain itu masih mesti nunggu sampai umur berapa, tahun berapa gitu ya. Tapi saya tiba-tiba Betul. dapat kabar, Vincent udah jadi store manager di outlet 24 jam eh, di Jakarta dan itu benar-benar apa lompat gitu. Jadi kayak kayak percepatan percepatan dari anak part time sampai store manager itu sangat-sangat cepat. Nah, itu etos kerja apa yang Sir Vincent lakukan sehingga bisa mencapai karir secepat itu? Nah, uniknya lagi, Miss, aku tambahin sedikit. Uniknya lagi adalah waktu itu saya memulai karir itu pada saat saya masih kuliah. Oke, Jadi waktu terakhir peralihan antara ke Presma itu loh, Miss Dia. Jadi ya, 2009 saya nggak salah itu 2009 awal saya apply ke salah satu coffee shop juga. Ini boleh sebut brand nggak sih? boleh. Oh, boleh di Starbucks gitu ya. Jadi saya waktu itu apply lagi, kemudian memang dapetin kesempatan salah satu store yang pertama kali saya join adalah di FX atau Sudirman Place sekarang. Nah, singkat cerita memang pada saat saya menjalankan itu betul kata Miss Dia bahwa dalam waktu 1,5 tahun dari level barista sampai dengan level store manager itu merupakan hal yang tercepat yang saya tahu sampai tahun 2017. Betul. 2017 itu memang saya masih yang paling cepat untuk dari level barista ke store manager dan saat itu belum ada sistem accelerate gitu ya, belum sistem ada manajemen trainee dan lain sebagainya. Nah, hal yang saya lakukan adalah seperti yang saya lakukan di intern Miss. Jadi ketika waktu saya di level barista itu saya lebih memilih untuk waktunya closing. Jadi pada saat selesai kuliah, jadi saya langsung kerja. Nah, saya sedikit tricky sih sebenarnya. Trikinya tuh begini. Karena jam kerjanya itu di luar dari, saya jam kerja itu biasanya sering nongkrong di luar jam bekerja saya. Jadi misalnya saya masuknya jam 4 gitu ya. Tapi saya udah nongkrong dari jam 2 gitu. Wow. Nah, atau saya kebalikannya waktu saya di weekend saya masuknya middle, tapi saya lembur sampai closing tanpa dibayar. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena waktu itu saya juga mendapatkan supervisor yang juga sangat baik sih. Jadi saya ngomong sama supervisor saya gini, Kak, boleh nggak saya extend? Jadi harusnya saya udah selesai nih, tapi saya extend boleh nggak? Emang lu nggak apa-apa, saya gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting saya bisa belajar. Nah, di situ sebulan 2 bulan pertama saya masih ngelakuin pekerjaan staff gitu ya. Tapi lebih dari 2 bulan saya tuh lebih memilih saya ngambil hatinya supervisor. Boleh nggak kerjaan kakak saya kerjain? Wow. Untuk Nggak usah belajar dibayar. ilmunya dia ya. Untuk belajar. Betul. Jadi makanya kalau misalnya saya masuknya middle, mereka sering tuh waktu saya suka extend, mereka tahu nih, ah si Vincent bakal bantuin gua nih, kerjaan gua nih. Akhirnya saya lebih milih untuk masukin middle, kemudian saya akan extend sampai closing.
Nah, Untuk pada saat bantuin saya kerjaan orang lain. betul, pada saat saya extend sampai closing itu saya belajar sesuatu hal yang baru, yaitu adalah pekerjaan supervisor. Dan di mana memang saya beruntung sekali Miss Dea waktu itu district manager saya namanya Pak Evan itu dia melihat performance saya juga gitu. Jadi dia melihat memang sayanya hard worker, kemudian juga fast learner juga. Jadi di challenge juga waktu itu kalau nggak salah cuma waktunya 7 bulan dia. Jadi dari barista ke supervisor cuma 7 bulan. 7 bulan kemudian di challenge kamu mau nggak sanggup nggak jadi supervisor? Oh sanggup Pak, karena saya sudah mengerjakan apa yang mereka kerjakan saya bilang gitu di challenge supervisor and then sudah supervisor itu masa cuma kurang dari 3 bulan waktu itu naik yang namanya RMT Bu Oke, gitu sorry asisten store manager dulu gitu. oke. Jadi dari supervisor 2-3 bulan terus kemudian dipercaya untuk asisten manager kemudian setelah asisten manager 3 bulanan juga masuk yang namanya fase RMT. Nah, RMT itu merupakan fase untuk kita dites menjadi store manager. Nah, RMT itu Wow. cuma 2 bulan, waktu itu di Starbucks-nya Sarina, di Skyline. Gitu. Terus kemudian saya juga nggak nyadar juga gitu ya, maksudnya tiba-tiba waktu saya melewati proses RMT itu, saya diminta untuk jadi store manager, tapi store manajernya juga cukup unik Miss Dea karena saat itu Starbucks masih punya kalau nggak salah tiga outlet yang 24 jam dan ini kalau nggak salah outlet yang keempat. Nah, belum pernah mereka memberikan outlet 24 jam ke store manager baru Iya, 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 iya. zaman itu. Jadi waktu itu saya diminta untuk handle yang Starbucks Hayamuruk Plaza gitu. Itu sih, jadi Wah, perjalanan singkat cerita memang kita harus doing extra mile untuk mengerjakan sesuatu hal yang memang bukan rutinitas, supaya memang si manajer kita juga bisa tunjukin bahwa oh kita punya etos kerja yang baik loh, gitu. Itu luar sih, biasa. gitu. Kalau kata Suryadi ya, I always believe in hard work. Dan kata-kata Miss Johandrani sebagai HR Director, totalitas tanpa batas. Sepakat. Jadi tadi kita melihat ya, kita belajar dari seorang Vincent Sylvester Llewellyn bahwa pada saat kita do extra miles itu sebetulnya bukan untuk apa-apa selain untuk mencari ilmu. Pada saat kita Betul. mencari ilmu, maka percepatan karirnya juga akan lebih cepat lagi. Makanya kemarin ini cocok banget sama caranya Alex gitu ya. Jadi Alex waktu itu dia bilang bahwa saat orang lain baru belajar di sini, kita udah belajar hal yang lain lagi gitu. Betul. Jadi pada saat nanti teman-teman itu ada di industri, kalau memang dikasih kepercayaan untuk level trainee, belajar level staff. Kalau dikasih belajar level staff, belajar level captain. Dikasih level captain, belajar level supervisor terus. Sehingga kita akan memang nanti otomatis, oh anak ini sudah bisa nih. Iya kan? Udah Betul. bisa kerjain kerjaan atasnya lagi. Jadi akhirnya dia akan lebih cepat dibandingkan karir yang lain lagi gitu ya, Sir Vincent. Dan Betul. tentu Nah, saja ada satu itu lagi, Miss Dea. yes. Tambahan lagi satu. Nah, waktu itu sempat saya mendapatkan bocoran atau bukan bocoran ya, quotes gitu ya, yang memang yang menurut saya ini sampai sekarang masih saya iniin sih, masih saya rasain bahwa kita harus mempersiapkan diri kita apabila nanti kesempatan itu datang, kalau kita nggak siap ya udah kita lewat. Kalau kita siap ya maka kita akan di upgrade gitu loh, di improve juga untuk di Betul. promotion dan lain sebagainya. Betul, betul. Jadi sebetulnya secara nggak sadar ya, Sir Vincent udah menyiapkan itu sejak dini, sehingga begitu kesempatannya muncul, Ya, dilihat siapa ini yang ready. Loh ya Vincent, kenapa? Karena dia udah mempelajari banyak hal itu gitu. Nah, Sir Vincent, kita agak pendekin di masalah karir karena everybody knows after that you become a business manager, terus setelah itu become a general manager di one of a brand, terus setelah itu mulai masuk nih, kita mulai melakukan rayuan kepada si Vincent Sylvester Llewellyn untuk mengajar gitu. Nah, apa yang membuat seorang Vincent Sylvester Llewellyn akhirnya eh, berkarir di bidang akademik dengan percepatan yang luar biasa juga. Jadi begitu masuk, ya. saya kalau nggak salah ingat langsung berapa bulan jadi head of internship. Setelah itu langsung jadi ses prodi. Setelah itu sekarang langsung menjadi kaprodi. Dengan itu kan juga jarak waktunya tidak pendek gitu. Nah, apa yang membuat Ya. akhirnya seorang Vincent Sylvester Llewellyn itu jatuh cinta pada dunia pendidikan? Nah,
sebelum saya menjawab itu, Miss Dia, saya mau thank you dulu sama Miss Dia sama Sir Mike nih. Karena kenapa Miss Dia sama Sir Mike itu yang sudah motivate saya untuk bisa going extra mile lagi dengan cara apa waktu saya di industri saya diharuskan atau dibujuk-bujuk untuk ngambil S2. Oh iya benar benar benar. Iya, Iya 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 betul. iya. Iya. Itu kita Karena heboh ya. Kita heboh betul, heboh. karena saya waktu itu sempat ngomong, Pak Mike saya mau dong S2. Tapi waktu itu kalau nggak salah Pak Mike juga kan mendadak tuh beda cuma 3 hari kalau nggak salah. And Iya then iya saya betul. give up deh, saya bilang saya give up, saya nggak bisa 3 hari. And then di tahun depannya lagi Pak Mike tuh juga reminder saya, thank you Pak Mike gitu ya, udah bantuin saya. Sam, ini ada lagi nih kesempatan buat beasiswa saat itu. And then di situ kita ngambil Bu. Nah singkat cerita memang pada saat kita sudah graduate, and then kemudian Budaya sama Sir Mike juga main-main ke tempat kita untuk melaksanakan table manner. Nah yang Rayuan dilancarkan. Nah, yang membuat menarik adalah karena dengan pengalaman kurang lebih 8 sampai 9 tahun di industri, saya bilang itu bukannya saya bilang itu udah cukup gitu ya. Tapi setidaknya ada another plan atau ada another pathway yang memang kita bisa growth lebih, Bu. Jadi di situ memang ada sesuatu hal dunia baru yang saya belum pernah jalanin. Kemudian, oh oke, challenge accepted. Jadi kenapa nggak sekalian kita cemplung di sana supaya kita bisa tahu ujungnya sampai mana. Karena dia kalau di operasional maksimum cuma sampai GM kan. Yes. After that nggak ada lagi. Dan udah pernah jadi GM gitu. Betul. Nah setelah Iya. itu kita terjun ke education, oke, starting from zero. And then pas saya terjun pun kita juga baru tahu bahwa karir seorang dosen itu ada dua, gitu ya, karir Yes. secara struktural sama karir secara akademik. Nah jadi Yes. itu juga bisa membuat pikiran saya, oke, bisa lebih panjang lagi nih di stretch-nya gitu sih, Miss Dea. Wow, betul. Jadi service ini juga yang bikin kita lebih ngebut lagi sih, karena pada saat masuk nih, ini lucu banget nih, pada saat service akhirnya kan kita tadinya itu bilang masih mau di industri gitu, terus akhirnya kita bawa nih anak-anak ke sana gitu kan, table manner di sana, service ngajar Ya, itu dengan tujuan supaya service jatuh cinta kepada proses mengajar gitu. Ketemu mahasiswa itu kan memang energi banget ya Pak, apa iya. namanya, mereka memberikan energi balik ke kita gitu. Sampai akhirnya Servisa bilang, oke, Bunda, saya mau apa mencoba karir di bidang pendidikan. Nah, pada saat masuk ini lucu banget. Pada saat masuk Servisa ini kan dari orang operasional jadi seorang pendidik. Yang kalau kita kan sebetulnya kita mesti banyak baca, kita mesti banyak ini. Sementara dia kan orangnya sangat motorik ya. Itu tiap hari nih selama kita kerja selalu nanya sama saya sama Sir Mike, hari ini saya bisa bantu kerjain apa, hari ini saya bisa bantu kerjain apa, hari ini saya bisa bantu kerjain apa, tiap hari. Sampai akhirnya saya ketawa waktu Sir Mike bilang gini, Pak Vincent, lu duduk, lu baca, itu udah kerja Pak di sini, karena itu tubuh gitu. Iya. Terus kata Sir Vincent, tapi saya harus kerjakan sesuatu. Akhirnya mulailah tuh, wah ini kayaknya dia nggak betah nih kalau cuman mengajar aja. Kita kasih, yuk coba internship nih, ngurusin anak-anak untuk internship gitu. Dan ya gitu langsung rapi apa segala macem. Akhirnya sampai ke karir yang sekarang. Nah, Sir Vincent nggak pernah ngerasa capek ya, harus secepat itu dan sebanyak itu melakukan pekerjaan sekaligus gitu. Ya, kalau boleh jawab jujur capek sih, Miss. Capek, tapi karena balik lagi, karena memang saya baru sadar setelah Miss Dia itu ngobrol waktu saya udah dengan posisi sekarang. Gitu ya, nanti itu ada another part juga yang saya harus sharing juga. Jadi pada saat itu saya juga harus mengulang kembali siklus yang sama pada waktu saya meniti karir pertama kali. Gitu, karena saya melihat ini adalah 180 derajat berbeda dengan apa yang saya jalani di operasional. Gitu. Jadi ya memang nggak, orangnya juga salah satunya nggak bisa diem. Kalau kita dibayar kan duduk di depan komputer nggak ngapa-ngapain kan juga salah ya misi. Makanya Yes. saya waktu itu sempat nanya tuh, Sir, ada yang mau dikerjain nggak, Miss? Mau dikerjain nggak? Meskipun gengget Iya sih memang. kali, iya kan? Betul, betul. Nah, tapi memang saya ngeliat di sini bahwa di sini memang harus larinya sangat cepat, Miss Dea. Karena salah satu motivasinya adalah kalau kita di industri gini, em, apa ya, mengadaptasikan kebiasaan yang ada di operasional dengan yang ada di akademisi. Karena Yes. paperwork di akademisi itu memang justru lebih banyak. Tapi Betul. nggak ada salahnya juga dengan itu kita gabungkan dengan sisi kita yang di operasional untuk activities, Bu.
Betul, betul. Betul. Jadi memang kalau saya ngeliat di HBP dengan konsepnya universitas baru gitu ya, Podomoro University konsepnya baru, dan kita punya mimpi bersama-sama bahwa untuk memajukan PU dan juga kita bisa selevel dengan universitas lain yang memang sudah mapan atau sudah matang. Gitu, Yes. itu mimpinya kita bersama kan ya. Jadi saya mencoba untuk bisa menutupi celah yang memang eh, yang saya bisa bantu gitu loh, Miss Dea. Iya, betul. Gitu. Nah, ini kalau kata Miss Nevi nih, ciri-ciri orang yang sukses itu adalah yang mau going extra miles tadi ya, Miss, dan nggak mikir dulu dua kali kalau mau melakukan hal lebih, kalau kata Suryadi. Betul. Itu yang saya lihat dari sosok seorang leader muda yang bernama Vincent Sylvester Llewellyn. Jadi, kita ini karena startup kampus ya, jadi memang akhirnya balance di antara documents sama operational, dan operationalnya jadi kayak gini, ini kampus semi IO sebetulnya, ya. Betul, betul, betul. Kenapa dibilang kampus semi IO? Karena ya organize juga, ya kerjain juga dan segala macam. Tapi itu yang membuat kita itu hidup gitu. Jadi kenapa kita itu sangat dekat satu sama lain dan kerjanya itu cepet banget dan mau kerjain semua hal kayak yang dikata Miss Wiwin. Kita tuh nggak pernah malu-malu untuk angkat sampah atau angkat kursi kalau Ya. memang itu diperlukan oleh kebutuhan operasional gitu. Nah, itu yang diberikan contoh secara nyata dari pimpinan kita, yaitu Bapak Vincent Sylvester Llewellyn. Nah, ini nih, tadi udah tahu ya, value of life-nya Sir Vincent adalah siapkan diri kita, sehingga pada saat kesempatan datang itu, maka kita akan bisa ambil kesempatan itu. Siapkannya dengan Ya. apa? Dengan selalu belajar lebih dari apa yang kita dapatkan sekarang, gitu. Dan kenapa dia bisa cepat sekali ya? Karena itu. Jadi, eh, eh, memang kebetulan orangnya ya ganteng, kebetulan orangnya ya jenius, ya kebetulan memang yang cicitnya juga luar biasa. Jadi ya buat kita ini someone yang kita bisa look up sebagai seorang role model gitu. Makanya sekarang Sir Vincent menjadi head of program karena sangat mampu dalam Hmm. sebuah program studi gitu ya. Nah, Sir Vincent, up close and personal nomor satu. Yeah. Ada apa seorang Vincent Sylvester Llewellyn dengan angin? Iya. Oh, ya, saya itu ada kelemahan, Miss Dea. Disuruh lembur kayak apapun, hayu. Disuruh nungguin operasional jor-joran, hayu. Tapi ada satu yang saya lemah, yaitu masuk angin, Miss Dea. Jadi tiap kali, pokoknya kalau udah begitu, udah masuk angin, buru-buru udah tolak angin dua, sama minta tolong dikerikin di rumah. Udah besok perang lagi. Ya, Sir Vincent ini ya, gini, ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya kalau udah kena angin, mukanya merah, terus berarti udah tuh, besoknya udah tepar dia. Padahal kalau disuruh lembur barang kita ini, loading, unloading barang, 2 kali 24 jam itu strong dia. Asal nggak kena angin. Pokoknya AC nggak boleh nyemprot, nggak ada kipas angin gitu ya, udah ada aman. Udah aman hidup Anda itu dah. Jadi buat mahasiswa-mahasiswi, tim dosen, kalau lagi kerja sama Sir Vincent, tolong ya kalau memang mau bapaknya ini sehat-sehat saja, dihalau semua angin-angin itu supaya minggir dari peredaran, gitu ya. Nah, Sir Vincent, tadi mengenai sebuah value of life. Sir Vincent itu kan posisinya udah general manager gitu ya, yang selama ini memang udah memimpin. Apa kesulitan Sir Vincent pada saat Sir Vincent harus kembali mulai dari nol di bidang yang Sir Vincent sama sekali belum pernah rasakan? Oke, kalau dibilang kesulitan, pasti kesulitan apa yang harus kita lakukan. Tapi kesulitannya itu bisa kita atasin, Miss Dea. Jadi, ya banyak nanya, jadi nggak cuma nunggu. Biasanya kan kalau orang baru kadang-kadang ada dua style kan. Nah, ada style yang memang diem aja, ntar kalau gue nanya salah kan, dibilangnya gengges segala macam, jadi gue diem aja nih. Dan maka malah itu jadi terlihat kita nggak proaktif gitu loh, dan kita nggak ada mau maju. Tapi saya ada satu sisinya lagi, bahwa saya selalu nanya, cara buatnya gimana. Kadang-kadang memang saya juga merasa ini ya sama Sir Mike kayaknya digenggesin sama saya kali ya Enggak gitu. kok, kita seneng kalau digengsi Sir Vincent. Coba tanya Miss Hani itu. Ya, kita lebih sesibuk apapun kalau Vincent yang masuk nih, iya Vincent mau nanya apa gitu kan? Seneng kita tuh Saksi dikasih. hidup, saksi hidup.
Nah, itu nilai yang patut kita contoh dari seorang Vincent Sylvester Llewellyn, yaitu pada saat ada di tempat baru, yang memang waktu itu sebetulnya saya dan Sir Mike juga sama-sama belajar gitu ya. Kata Sir Mike, no sir, gak gengges, kata Sir Mike. Karena kita sama-sama belajar, kita juga ada di industri yang lumayan baru buat kita karena mengelola program studi ternyata tidak semudah itu ya, Sir Vincent. Jadi, Betul, Sir betul. Vincent memang satu, Sir Vincent itu orangnya nggak pernah asumsi. Itu yang saya suka dari seorang Vincent Sylvester Llewellyn. Jadi dia nggak pernah kayaknya ini gini nih, enggak. Daripada begitu dia selalu memilih untuk bertanya. Jadi tanya, ini apa yang mesti dikerjain dan apa yang harusnya kita kerjain. Jadi sehingga dia nggak muncul asumsi-asumsi yang akhirnya malah menyesatkan dirinya dia. Dan yang kedua Iya. adalah proaktif. Proaktif tadi itu beneran banget. Jadi akhirnya kita itu jadi terbantu, Vincent punya ilmu baru, dan pada saat posisi itu terbuka untuk kita offering, itu kita langsung tahu siapa nih the next yang isi spot itu. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Jadi ingat ya, kita harus bedakan antara apa namanya orang yang memang sudah mumpuni, sudah cakap, karena apa? Karena dia memang selangkah lebih maju daripada orang-orang yang lain gitu. Jadi misalnya kayak waktu trainee ada 8 ya waktu itu Pak Vincent ya. Iya, 8 atau 9 saya lupa Ya, tepatnya. Ya 8 kayaknya. trainee. Iya, Kenapa saat betul. itu Sir Vincent-nya menjadi leadernya adalah karena sebelum dia diangkat jadi leader, dia udah menunjukkan bahwa dia memegang pekerjaan leadernya. Dia tahu dokumennya apa, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Begitupun dengan posisi-posisi yang sekarang dipegang oleh Sir Vincent. Saya ingat sekali pada saat transisinya Sir Vincent dengan Sir Mike, itu Pak Sir Vincent sudah memegang hampir 80% dari pekerjaan Kaprodi sebelum akhirnya Iya. Sir Vincent memang betul-betul pegang jabatan itu. Nah, itu yang memang dilakukan oleh seorang Vincent Sylvester Llewellyn. Dan begitu pun dengan sekarang. Sir Vincent itu adalah kaprodi yang sudah punya kualitas seorang dekan, gitu. Itu yang saya lihat. Waduh. Jadi bagaimana, itu ini beneran. Ini beneran karena saya Oke. melihat bagaimana Sir Vincent itu mengatur ritme dan dinamika kelompok dalam mengerjakan sebuah operational. Jadi itu Hmm. adalah poin penting buat teman-teman yang baru mulai karir. Jangan malu untuk tanya, jangan merasa saya ini kan cuman satu, saya ini kan cuman ini gitu, ya. Iya, Tapi betul. harus berani untuk menanyakan pekerjaan yang berikutnya. Kalau kata Serdos, setuju, benar Serdos. Saya juga setuju 5.000 kali nih. Nah, Sir Vincent, Yes, eh, Miss. Sir Vincent kan sebagai head of program sibuknya luar biasa. Mengingat prodi kita ini memang prodi yang hampir tiap hari ada aktivitas untuk anak-anak kita. Terus juga Oke. masih kita lihat bahwa Sir Vincent ini sangat family man gitu ya. Masih urus anak dengan dua putri yang cantik-cantik gitu ya. Sir Vincent masih punya waktu nggak sih buat diri kita sendiri? Buat Sir Vincent sendiri? Nah, di balik itu memang sebenarnya saya juga ada kesepakatan juga sih, Miss. Jadi kalau di internal nih saya buka kartu sendiri nih. Jadi waktu waktu saya dipromot sebagai kaprodi, nah itu saya udah ngomong sama istriku. Jadi si Ana. Jadi waktu itu saya ngomong gini, kan aku panggilnya Bobil ya, Bibil gitu ya. Ya. Bil, kayaknya kalau sudah dipromot seperti ini akan ada waktunya, akan bakal kepake ke sana semua nih. And then ya puji Tuhannya dia support sekali sih. Miss Yes. Dea, jadi support dengan apa yang saya lakukan sekarang. Nah, jadi kalau saya mau cari me time itu biasanya ya me time yang juga dengan kerjaan itu biasanya jam 3 subuh saya bangun. Terus kemudian kalau enggak ya malam banget nonton nonton baca-baca handphone tuh malam banget setelah anak-anak tidur gitu. Kadang-kadang juga kesian juga sih sama anak-anak karena mereka berpikir Sabtu Minggu kok ya papanya masih megang laptop gitu. Itu sih. Sampai laptopnya pernah kita sembunyikan, teman-teman. Kalau kata Waduh. Andrew, Sir, cuti, Sir. Oh, bener. Ini up close personal yang Iya berikutnya. nih, Tuh, Andrew. Andrew Pascalis. Kok kamu tahu, Andrew, kalau Sir Vincent nggak pernah cuti? Coba cek, cuti Anda ada berapa, Sir Vincent? Cutinya ada 24, 23 kayak. Kalau nggak salah. Iya, kita, Bingung mau dipakainya nih ya. tuh, kalau saya bingung karena udah nggak punya cuti lagi. Kalau Sir Vincent selalu bingung, gue gimana nih kapan pakai cutinya? Kebalik ya? Ya, saya sama Sir Doas itu
bingung. Aduh, cuti gue udah mau habis, cuti gue udah mau habis, padahal planningnya masih banyak. Kalau Sir Vincent kebalikan, cuti gue banyak kan, gue mau pakai apa ya? Udahlah biarin angus aja, pernah kan gitu Pak? Iya, Betul itu betul. benar-benar mesti diingetin kata kata Andrew kapan. Nah, ini saya akan membahas satu kalimat yang diberikan oleh Pak Cahyadi kepada seorang Vincent Sylvester Llewellyn, yaitu nilai kita ditentukan oleh diri sendiri. Jadi, menurut Pak Cahyadi, bagaimana orang bisa menilai seorang Vincent Sylvester Llewellyn saat ini, itu karena Sir Vincent memang udah punya determinasi tinggi dalam menentukan apa yang mau Sir Vincent dilihat dari orang lain. Itu yang terjadi, ya. Jadi, memang betul-betul sudah embedded gitu dalam dirinya, sehingga apa yang dilakukan pun itu dengan penuh kesadaran gitu. Bukan Pak Vincent itu adalah seorang leader yang memang melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran dan dengan pertimbangan yang sangat matang. Nah, Sir Vincent, Yes, yes. pada saat Sir Vincent memimpin program studi nih kan, kalau kata Darren, kumpulin 30 Sir, cuti buat istirahat sebulan. Nggak dikasih Darren, apa bercanda. Bis. Oh, Darren Nanti yakin nggak ada yang ngurusin lagi. sebulan. Yakin, Darren. Saya sih nggak yakin ya. Saya yang nggak mau, Darren. Saya nggak approve kalau dia mau jadi sebulan. Nah, pada saat Sir Vincent memimpin sebuah program studi, eh Sir Vincent kan waktu itu kita bilang, Sir, agak direm sedikit. Ini anak buahnya keteteran nih, Sir. Kita agak ngos-ngosan nih mengejarnya. Nah, apa eh, yang dilihat dalam vision Sir Vincent itu untuk mengelola program studi ini, Sir Vincent? Apa yang membuat Sir Vincent membuat program begitu cepat, begitu agresif dan segala macam ini apa sih sebetulnya yang jadi visi Sir Vincent itu? Nah, karena eh, value yang saya pegang itu adalah yang value waktu saya masih sebagai dosen, Miss Tia. Waktu itu adalah kita memajukan hotel business program di Podomoro University untuk bisa bersanding dengan universitas lain. Nah, kalau di sisi saya melihat kalau memang ada kesempatan untuk kita bisa berkembang lebih lagi, kenapa nggak kita ambil? Meskipun secara operasional kita bleeding. Bleeding itu dalam mereka gini, ya Kos-kosan tim ya? membernya juga ngos-ngosan, kitanya juga nggak kapok-kapok kegiatan terus. Tapi kalau nggak diambil sayang opportunity-nya gitu ya dari sisi program studi dan juga students terutama. Karena contoh misalnya gini, ini ada dari Australia nih mau begini, mau ambil nggak? Ya diambil karena buat students juga ujung-ujungnya. Meskipun di saat yang bersamaan itu mungkin berdekatan atau di hari yang sama kita punya kegiatan lain gitu. Iya. Karena opportunity kan nggak bisa kita lepas, Miss Dia. Kalau kita bilang no, ya udah mereka nggak mungkin bisa balik lagi ke kita. Jadi ya sebisa mungkin ya meskipun saat ini saya juga direm-rem gitu, maksudnya ada bisik-bisikan, Sir udah yuk Sir, udah yuk Sir. Saya Gitu. tahu yang bisikin siapa, Ya yang ada tinggal yang bisik. ganteng juga kan. Heeh. Yang Betul. biasa dia akan kerja sama saya. Kata Miss Mimin, sehari 3 event, bener. Kita pernah Itu satu hari kemarin. 4 gadget itu ya, Sir. 2 laptop, 2 handphone, itu semua yang gadget yang dibinya nyala semua. 4 event. Iya, Sir betul. Sandi yang mas-masan tuh mendampingi Sir Vincent. Kata anak bed cover aja digendong-gendong. Oh bener, Waduh, itu mah bukan gitu kartu nih. kejadian lucu nih, kejadian lucu saking ya. Sir Vincent itu karena memang tadi saya sebutkan dia udah family man, terus hard worker juga, terus a leader of apa an organization juga. Jadi dari Sir Vincent itu waktu itu masih anak pertama ya, Sir. Iya, Dia saking ngantuknya, betul. dia dia bangun tidur, dia anaknya nangis, dia bangun tidur, terus dia ambil itu anaknya, terus dia puk-puk nih, puk-puk gitu. Ternyata istrinya bangun juga karena anaknya masih nangis. Begitu istrinya lihat, kamu ngapain? Yang digendong sama servisan itu bukan bayinya, tapi bed cover. Itu saking capeknya banget tuh, Miss Dia. Itu ya, aduh itu momen terbaik itu. Epic sih, itu epic sih. Iya itu bayinya Gwen itu masih belum ada Jili ya Pak. Ya ampun. Belum. Sir Vincent kita sekarang udah tahu ya. Jadi kita udah tahu harus strong kata Sandi. Terus itu Darren ngakak banget.
Jadi ingat atau Sir Vincent dibawa Miss Dea pas Sir Vincent sakit. Nah ini adalah sebuah pelajaran juga kenapa kita mau up close and personal sama seorang Vincent Sylvester Llewellyn. Di 10 menit terakhir ini kita sekarang ngomongin mengenai work-life balance. Jadi kita akhirnya semua itu terduduk gitu ya, tiga pimpinan program studi ini terduduk, terus kita mulai mengukur. Kenapa? Karena waktu itu Sir Vincent itu matanya merah, ya kan? Lalu Sir Vincent cek ya ke rumah sakit gitu. Eh, udah cek ke rumah sakit, diem-diem aja nih. Saya kan nggak bisa didiemin gitu kan, saya teror. Gimana hasilnya, labnya? Tidak diberikan. Saya teror suami tidak berhasil, saya teror istri. Istri tidak berani ngasih. Saya teror terus, akhirnya difotoin kan. Setelah difotoin baru servisnya juga kasih saya. SGOT, SGPT-nya tinggi. Jadi karena Sir Vincent ini memang hardworking, kerja, membalance antara hidup keluarga dengan hidup di kantor, akhirnya livernya kena nih. Nah, Sir Vincent, pelajaran apa yang Sir Vincent ambil pada saat kejadian itu terjadi, Sir? Yang masuk rumah sakit ya, berarti ya. Iya. Uh-uh. Pelajaran yang diambil, ya kalau kita masuk rumah sakit atau kita sakit itu bisa merepotkan semua pihak sebenarnya. Betul, tetap Gitu ya. ya, terutama Uh, terutama keluarga memang betul. kan. Karena karena di saat yang sama itu mestinya saya tambahin karena waktu itu yang gede si Gwen itu kan tipes juga. Iya. Masuk dulu satu, kemudian dia keluar dari rumah sakit, nggak lama seminggu kemudian saya sama yang kecil si Giri masuk gitu. Iya. Dan itu memang kita ngerasain wah ribet juga ya kalau kayak gini ya gitu. Maksudnya ribet karena istri kesian juga nggak ada yang ngurus anak dua-duanya, kemudian saya juga tanda kutip bete juga di rumah sakit mau ngapain, jadi ya ya harus jaga kesehatan sih sebenarnya sih Nah, gitu. itu poin yang kita tunggu-tunggu. Jadi kesadaran, jadi gini, Servis ini lucu Ya. nih. Pada saat dia sakit, dia tuh mikirin orang lain. Mikirin orang lain nih, Budaya maaf ya jadi kerjaannya sama Budaya. Maaf ya, Serdos jadi kerjaannya ke lu semua, maaf. Itu yang dilakukan oleh seorang Vincent Sylvester Llewellyn. Padahal buat kita, yang penting Anda istirahat saja. Nah, tadi bener nih, mahasiswa tuh sampai tahu. Kita itu sampai nyolong laptopnya Sir Vincent untuk kita tahan supaya dia pada saat di rumah sakit nggak buka laptop gitu ya. Karena pada saat kita jenguk dia masih kerja sebegitunya seorang Vincent Llewellyn ini. Jadi, nah, udah keluar rumah sakit, dia bandel lagi, ya kan? Dia bed rest kan kita grounded. Anda nggak boleh masuk kerja sampai 1 minggu. Minggu Dia betul. diam, mau ngambil laptop sama serdowes, ketahuan saya. Nah, habis juga dia tidak bisa, laptop tetap saya tahan sampai jamnya masuk. Nah, di situ kenapa saya tanya ini di up close and personal bersama Sir Vincent adalah sekarang Sir Vincent saya lihat menjadi lebih aware terhadap kesehatan dirinya karena dia tahu pada saat dianya sehat maka dia akan bisa berkontribusi tidak hanya kepada prodi tapi juga kepada universitas dan kepada keluarga terutama. Jadi itu yang sekarang Sir Vincent saya lihat sebenarnya sudah sangat tumbuh gitu. Tadinya wah semua diiyain aja gitu ya. Saya ini service ini kita mirip-mirip sama saya. Ada apa? Ayo dulu gitu. Excited dulu. Tapi akhirnya kita sekarang punya rem ya, Sir. Rem kita ada di Betul. sesi kita yaitu Serdos Lesmana. Gitu ya. Jadi Serdos inilah yang menjadi pengerem kita untuk memilah mana yang perlu kita ambil dan mana yang belum perlu kita ambil tapi kita postpone ke yang berikutnya. Nah, Sir Vincent, di 10 Yes. menit terakhir, saya akan meminta Sir Vincent untuk memberikan 2 tips and tricks kepada dosen-dosen muda yang baru saja bergabung menjadi dosen baik di kampus kita maupun di kampus lain sehingga bisa menjalani karir sebagai dosen dan sebagai jabatan struktural maupun jabatan akademis dengan lancar dan smooth seperti Sir Vincent. Tips and tricksnya apa, Sir? Nah, jadi kalau saya boleh sharing ini berdasarkan kacamata saya ya, Miss Dea, Ya, sama pengalaman. teman-teman.
betul. Nah, di kita itu kalau memang yang sudah mengerti dengan alur dunia pendidikan, maka bisa memperkuat yang biasa antara jalur struktural dengan jalur akademik, gitu ya. Tapi kalau memang dosen baru nih, terutama di tim kita juga kan banyak beberapa yang dosen baru. Nah, mereka juga harus bisa mengetahui dan mengerti betul alur pendidikan itu seperti apa, gitu. Bahwa tidak hanya sekedar dosen itu sebenarnya nggak cuma sekedar ngajar sebenarnya, gitu ya. Tapi juga harus bisa berkontribusi terhadap dirinya sendiri secara jalur akademik dan juga secara operasional di jalurnya prodi. Nah, ketika kedua halnya itu balance, itu saya percaya dan yakin banget bahwa itu bisa membawa kesempatan yang lebih buat masing-masing individu itu, gitu. Jadi nggak cuma sekedar ya udah saya kan dosen, saya ngajar, kalau udah selesai ngajar ya saya pulang, udah. Nah, jangan seperti itu, karena pekerjaan di prodi itu biasanya nggak cuma seperti itu. Paperwork-nya banyak banget, operasionalnya juga hectic banget. Jadi ngambil part yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu ambil untuk support di prodi, percaya deh, pasti kesempatan untuk dipromosi atau peningkatan kehidupannya nanti terbuka juga. Wow, itu living example ya. Karena, sorry, Yes, kejar. Karena betul. pada saat Sir Vincent itu sama sekali belum tahu apa-apa sampai akhirnya sekarang bahkan jenjang jabatan akademiknya lebih tinggi daripada saya, gitu kan, on progress tuh. Coming soon belum, kami Kan soon gitu, progress. ya kan? Jadi Sir Vincent itu memang betul-betul runut gitu ya, mengerjakannya itu one by one, step at a time, dengan kecepatan penuh tentu saja ya. Kecepatannya jangan ditanya ini, kalau saya punya idola Michael Schumacher, saya boleh bilang Sir Vincent ini kecepatannya seperti Michael Schumacher. Itu yang pertama. Jadi untuk dosen-dosen muda, ketahui dulu sebagai dosen itu apa saja kewajibannya, do it one by one, and then dengan supporting program studi apapun yang sekarang Anda sedang ada. Gitu. Jadi Ya, untuk teman-teman industri yang ingin sekali berkarir di dunia pendidikan, pendidikan. silakan mulai mencari tahu apa saja kewajiban dosen, karena betul tidak hanya mengajar, tetapi banyak sekali paperwork yang harus kita selesaikan, termasuk pengabdian masyarakat dan penelitian ya, Sir Vincent, Penelitian. ditambahkan Betul. dengan beban kegiatan program studi yang harus kita kerjakan. Itu pesan yang Betul. pertama. Lalu yang kedua, Sir Vincent, untuk Yes, anak-anak Miss. kita atau anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMP saat ini sedang menonton dan ingin punya karir seperti seorang Vincent Sylvester Llewellyn, apa pesan Sir Vincent untuk mereka, Sir? Oke, kalau misalkan buat teman-teman yang akan baru masuk ke industri, ingat, first impression itu penting. Gitu ya, kalian itu akan dinilai, nggak hanya hari pertama kali masuk, biasanya HR dan atasan itu akan melihat kalian minimal 3 bulan pertama. Gitu ya, seberapa konsisten untuk kalian bisa perform selama 3 bulan pertama ini. Dan balik lagi, jangan pernah hanya melakukan tugas yang diminta saja, tapi harus extra mile, gitu. Jangan cuman misalkan, oke, kamu kupas kentang 1 krat misalkan, kalau kita di kitchen. Nah, lakukan lebih dari 1 krat. Gimana pun caranya, mau kalian mau kebut, yang penting tapi rapi gitu ya, sesuai dengan standarnya. Gitu. Dan itu kalian tunjukkan konsistensinya, dan saya yakin kalian juga akan bisa dapat dilihat sama atasan. Gitu. Jadi kalau memang saya boleh bilang ya balik lagi Bu, konsistensi dalam kita melakukan itu, karena kadang-kadang gini, orang-orang itu bisa menipu loh Bu. Oke. Dia menunjukkan dia rajin, tapi ternyata setelah sekian lama, oh ternyata udah melempem lagi. Nah makanya biasa kalau Bu Ria kan orang HR nih, Miss Dia orang HR. Jadi kalau setahu saya memang minimal 3 bulan. Ketika 3 bulan konsisten, maka itu adalah kebiasaan dan memang watak aslinya. Gitu. Itu sih yang Wow, luar betul. biasa. Ya, jadi itu ya. Nah, ini untuk anak-anak yang baru join, ada 3 pesan, yaitu first impression, ya. First impression saat ketemu, gestur, penampilan, Betul. pekerjaan, itu harus top, gitu ya. First impressionnya berapa lama? 3 bulan, dan seterusnya. Kenapa? Karena pada Betul. saat 3 bulan kita sudah berkebiasaan punya hard work atau punya etos kerja yang baik, dia akan terus berjalan seperti itu. Nah, setelah itu, yang terakhir, yang dua terakhir adalah extra miles sama sorry, tadi kan konsistensi berarti ya. Dan Yes, yang terakhir betul. adalah extra miles. Tadi kayak Sir Vincent, Betul. jadi staff, dia belajar jadi supervisor. Jadi supervisor, dia belajar jadi asmen. Jadi asmen, dia belajar jadi manager. Itu yang membuat percepatan karir seorang Vincent Llewellyn itu memang lebih cepat dibandingkan dengan yang normal atau yang kebanyakan. Gitu. Sir Vincent, thank you Yes, so much. Miss. Tanpa sadar kita sudah 1 jam
Iya, ngobrol-ngobrol. Terima betul. kasih sekali untuk sudah mau dibuka up close and personal tentang masuk Thank you, anginnya, Miss Dea. tentang gendong bayi yang ternyata adalah bed covernya, gitu ya. Tentang nggak pernah cutinya. Jadi sekarang semua jadi lebih mengenal siapa sebetulnya sosok head of our program, yaitu Vincent Sylvester Llewellyn. Dan biasanya kalau makin kenal, maka semua akan jadi makin sayang. So, Amin. thank you so much for today, Sir Vincent. Thank you, Stay Miss Dea, safe, kesempatannya. stay healthy selagi work from office. Jangan lupa Office. untuk pakai uh, Face shield sama masker. ya, Betul. face shield and masker. Ya, so I'll see you around. Thank you, Sir Vincent. Thank you, Miss Dea. Thank you, Bye. guys. Thank Bye. you. Bye-bye. Bye.